Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Anissa Piliang dari Fakultas Hukum. Perkenalkan, nama saya Putri Spina dari Fakultas Hukum. Perkenalkan, nama saya Sapitri Lestari dari Prodi Hukum. Kami di sini akan menjelaskan tugas yang diberikan oleh UNI. Yang pertama, apa maksudnya Al-Quran sebagai wahyu? Jelaskan dengan memberi contoh dari kandungan Al-Quran itu sendiri. Jawabannya, Al-Quran adalah kitab suci dalam agama Islam yang diyakini sebagai wahyu ilahi yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril. Istilah wahyu dalam konteks Al-Quran mengacu pada pengungkapan atau penyampaian langsung dari Allah kepada manusia melalui Nabi Muhammad. Kandungannya yang saya ambil dalam surah Al-Fatihah, yang surah pembuka Al-Quran yang mengandung doa dan pujian kepada Allah. Al-Fatihah dianggap sebagai inti Al-Quran dan mencakup pokok-pokok ajaran dasar Islam. Nomor 2, apa maksud Al-Quran sebagai mukjizat? Jelaskan dengan memberi contoh dari kandungan itu sendiri. Mukjizat adalah tanda atau bukti keilahian yang diberikan kepada Nabi oleh Allah untuk memvalidasi klaim kenabian. Al-Quran dianggap sebagai mukjizat karena keindahan, kebenaran, kedalaman, dan keunggulan serta sastra serta ketepatan informasi yang terkandung di dalamnya. Kandungannya saya ambil dalam surah Ar-Rum ayat 30. Setiap manusia dilahirkan bukan dalam keadaan kosong, tetapi setiap manusia dilahirkan dalam kondisi memiliki fitrah atau potensi, yaitu fitrah untuk beragama yang lurus. Nomor 3, apa yang harus dilakukan agar generasi muda mencintai Al-Quran? Jelaskan. Yang pertama, pengajaran akhlak dan perilaku yang baik. Yang kedua, pengajaran sejarah dan akhlak ulama. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya Putri. Saya akan menjawab soal yang telah diberikan oleh Umi. Soal pertama yaitu apa maksudnya Al-Quran sebagai wahyu? Jelaskan dengan memberi contoh dari kandungan Al-Quran itu sendiri. Jawabannya, Al-Quran sebagai wahyu berarti bahwa ia adalah kitab suci yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan malaikat Jibril. Contohnya, Al-Quran menyampaikan petunjuk moral, hukum, dan ajaran agama yang dianggap sebagai wahyu ilahi, seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang menetapkan kewajiban puasa pada umat Islam. Soal yang kedua yaitu apa maksud Al-Quran sebagai mukjizat? Jelaskan dan berikan contoh dari kandungan Al-Quran itu sendiri. Jawabannya, Al-Quran sebagai mukjizat berarti bahwa Al-Quran adalah bukti keajaiban yang dihadirkan oleh Allah sebagai dalil kebenaran Rasulullah Nabi Muhammad. Contoh dari kandungan Al-Quran yang dijadikan mukjizat adalah keindahan bahasa dan ketetapan informasi ilmiah yang terdapat di dalamnya. Sebagai contoh, dalam surah An-Nur ayat 35, Al-Quran menggambarkan cahaya matahari dan bulan dengan menggunakan istilah yang sesuai dengan pengetahuan ilmiah modern tentang sifat-sifat cahaya. Soal yang ketiga yaitu apa yang harus dilakukan agar generasi muda mencintai Al-Quran? Jelaskan. Jawabannya adalah 1. Pendidikan yang terarah, 2. Teladan yang baik, 3. Menyediakan sarana yang memadai, 4. Pembinaan rohani, 5. Relevansi dengan kehidupan masa kini. Selanjutnya, itulah jawaban dari saya. Selanjutnya akan dilakukan oleh teman saya yang bernama Fitri. Saya akan menjelaskan tugas dari ini. Pertama, apa maksud Al-Quran sebagai wahyu? Jelaskan dengan memberikan contoh dari kandungan Al-Quran itu sendiri. Al-Quran adalah kitab suci dalam agama Islam yang diyakini sebagai wahyu ilahi yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril. Istilah wahyu dalam konteks Al-Quran mengacu pada pengungkapan atau penyampaian langsung dari Allah kepada manusia melalui Nabi Muhammad. Surah Al-Mulk, surah yang menekankan kekuasaan dan kebesaran Allah serta hukum
bagi orang-orang yang tidak percaya. Yang kedua, apa yang dimaksud Al-Quran sebagai bukti hujah? Jelaskan dengan memberikan contoh dari kandungan itu sendiri. Bukti hujah Al-Quran adalah suatu hal atau peristiwa luar biasa pada Al-Quran yang terjadi melalui Nabi Muhammad SAW sebagai bukti kenabiannya yang ditantangkan kepada orang-orang yang ragu untuk melakukan atau mendatangkan hal yang serupa. Surah Al-A'raf ayat 54 ialah tentang keyakinan terhadap Allah yang telah menciptakan alam semesta. Yang ketiga, apa yang harus dilakukan agar generasi muda mencintai Al-Quran dijelaskan. Pengajaran dan pemahaman Al-Quran, mengajarkan dan memahami Al-Quran secara kritis dan mendalam sehingga generasi muda dapat memahami dan mengartikan tuntunan Al-Quran. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dari